Kau masih memberikan kami Tuhan, memulai ibadah kami, dan Kau memberkati kami Tuhan, awal, pertengahan, hingga berakhirnya dan meninggal. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Untuk itu mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, selidiki aku. 1, 2, 3. Selidiki aku. Lihat hati, apakah Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita mengulangi dari awal dengan sungguh-sungguh, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tiba saatnya kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Dalam mute nih. Ya, pertolongan kita pada ibadah remaja Kardera Moria saat ini melalui Zoom. Datangnya hanya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia
Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal sampai akhir. Bapa di surga, seberapa kami yang ada pada saat ini, kami selalu rindu bersekutu untuk memuji mendengarkan firman-Mu. Kami mau berdoa bersama ya Tuhan, mengajarkan hidup kami untuk setia dan taat kepada Tuhan. Kami mohon Roh Kudus jamah setiap kami. Kami memohon Roh Kudus juga jamah setiap kakak-kakak dan adik-adik saat ini ya Tuhan. Bahwa inilah waktunya Tuhan. Dan biarlah kita memberikan diri kami ini untuk bersekutu bersama melayani Tuhan lewat ibadah remaja Kardera ini. Kami bersyukur atas semuanya ini ya Tuhan. Karena itu kami memohonkan kepada Tuhan urapan kuasa Roh Kudus-Mu bagi semua saudara-saudara kasih kami yang akan melayani Tuhan. Biarlah mereka semua terberkati dan apa yang mereka lakukan hanya Tuhanlah yang diagungkan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Mazmur Tuhan yang terambil dalam Mazmur nomor 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Tuhan perisaiku. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turut ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang Maha Kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak memungkinkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku berseru kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin untuk Mazmur Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan karena kasih Tuhan telah nyata dalam kehidupan kita. Yesus kekasih jiwaku. 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang, puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dari terbitnya matahari dan sampai
sampai terbenam. Angkat lagu pujian, tinggikan namamu Tuhan. dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, dengan gendang. Amin. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengangkat satu pujian, hatiku percaya. 1, 2, 3. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap pegang janjimu. Hanya kepadamu, hatiku percaya. Amin. Hatiku Selalu ku percaya. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tak janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat dan anugerah kepada kami, di mana pada minggu ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah kami, meskipun sia ya Tuhan, kiranya Engkau berkati pada kami ini hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kami kekuatan agar mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan begitu dengan hamba yang akan menceritakan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba, memilih hamba hingga berkata dengan baik, dan teman-teman hamba dan Mami Oki juga akan mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Berkati adik-adik kami yang belum sempat hadir pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, melindungi mereka ya Tuhan. Ini doa kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Baik, kita akan membuka firman Tuhan kita yang terambil dari Injil 2 Korintus ayat 1 hingga yang ke-11. Ulang lagi,
Injil 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 7. Judul berikut, Kitab Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku minta kepadamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mengatakan setiap orang yang merugikan setiap tubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna, sesuatu yang nyata di depan mata kamu adalah seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus. Hendak ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan menegak atas kuasa yang dikarenakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Kami bila berhadapan sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami hadapan muka. Shalom. Injil judul tema yang diambil di sini, berjuang dengan iman. Di sini Paulus menegaskan bahwa ketika jemaat di Korintus itu tidak mempercayai bahwa adanya pengajaran benar yang diajarkan oleh Paulus. Di sini Paulus menegaskan bahwa aku Paulus, aku memperingatkan kamu. Nah, ada sebagian besar orang percaya di Korintus telah mengaku wewenang Paulus dan tunduk kepada pengajaran Injil yang telah dilakukan oleh Paulus. Namun ada sebagian kecil orang percaya dipimpin oleh para pekerja curang yang sedang melemahkan Injil dan melakukan fitnah dan melakukan pekerjaan iblis. Nah, ketika mereka tidak percaya, sama halnya seperti kita. Kita melakukan misalnya saya melakukan menceritakan firman Tuhan kepada teman-teman dan adik-adik. Tapi jika misalnya saya kirimkan, misalnya kita share video hanya secara online ini, jika misalnya ada sebagian teman-teman yang tidak percaya, maka mereka melakukan pekerjaan iblis. Nah, jika kita percaya, maka kita akan selalu melakukan pengajaran Tuhan dan melakukan apa yang Rasul Paulus katakan kepada kita. Dan yang kedua, Rasul Paulus juga menegaskan senjata kami dalam perjuangan. Hanya di tema kita yang berjuang dalam iman. Peperangan kita adalah melawan kuasa rohani jahat. Jika kita melawan kuasa rohani, itu yang kita itu yang kita lawan. Jadi jika kita oleng dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Senjata satu-satunya adalah yang memadai kita dalam membinasakan tubuh iblis
adalah senjata kita yang dikaruniai oleh Allah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, menawan segala pikiran. Jika kita berpikiran masih pikiran Rasul yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang tidak percaya itu, maka kita tidak akan menerima kasih karunia kepada Allah kita. Jadi kita harus sesuaikan pikiran kita, bagaimana kita harus menyesuaikan pikiran kita, mana yang baik, mana yang tidak. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita itu, kepada jemaat Korintus itu, ada yang sebagian besar percaya, ada yang sebagian kecil tidak percaya. Dan saya mau ambil contoh di sini, bagaimana kita menghadapi fitnah. Bagaimana kita menghadapi fitnah? Saya ambil contoh dari dalam dunia bisnis. Hanya dalam dunia bisnis atau politik. Bermain curang, membuat gosip dan memfitnah lawan, orang mungkin dapat memakluminya. Namun bagaimana kalau hal itu terjadi dalam diri kita atau selain gerejawi? Misalnya ada orang yang sungguh-sungguh, misalnya kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, namun tiba-tiba ada jemaat yang bilang dia menyebarkan Injil Tuhan itu tidak baik. Dan memfitnah kita segala macam, kalau kita lakukannya dengan tulus dan tidak pernah tercecer. Namun ada orang yang tidak pernah suka sama kita. Jadi memfitnah kita bagaimana cara kita jatuh ke dalam dosa. Jadi sama halnya dengan itulah yang terjadi di jemaat waktu Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Korintus. Dua tuduhan keji yang diarahkan kepada Rasul Paulus. Yang pertama, Paulus dituduh pengecut. Dia dikatakan hanya berani dalam surat, tapi tidak pas dia bertatap muka lemah dan tidak tegas. Namun ketika berhadapan muka, sikapnya dianggap Paulus dianggap bersikap lemah, tidak berkekuatan. Tuduhan yang terakhir itu menyerah pada fitnahan bahwa Paulus memakai topeng pelayanan untuk mengeruk keuntungan materi. Fitnah itu sangat keji dan menyakitkan. Bagaimana Paulus menjawab tuduhan itu? Pertama, Paulus menjelaskan bahwa ia punya wibawa rasuli dan bisa saja ia mendatangi jemaat di Korintus itu dengan keras. Namun hal itu tidak dilakukannya karena ia membela Injil yang diberitakannya. Paulus percaya kepada Yesus Kristus bahwa ia akan menolong orang-orang yang percaya. Dan Paulus juga menyuruh orang-orang Korintus bahwa di sini dia tujuh dikatakan, semua yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang yang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Ada jemaat di Korintus yang sebagian yang tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa adanya Kristus. Mereka tidak percaya yang terlihat saja pengajaran Paulus. Mereka tidak percaya, apalagi pengajaran Yesus Kristus yang tidak terlihat. Di sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya, janganlah kita memfitnah orang-orang yang akan melakukan kebenaran firman Tuhan, baik secara online maupun secara offline, kita harus mendengarkannya. Jadi firman Tuhan ini bukan di jemaat Korintus lagi, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang akan percaya kepada pengajaran Kristus yang disampaikan oleh perantara Rasul Paulus, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada kita. Jadi
yakinilah firman Tuhan. Jika kita memang benar-benar yakin kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan membantu segala perkara yang kita hadapi. Demikian firman Tuhan. Jika ada kesalahan kata, minta maaf. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan anugerah Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman itu menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hamba ini Tuhan, jika ada kesalahan kata yang telah hamba sampaikan ya Tuhan, dan Engkau memaafkan hamba itu ampuni dosa hamba Tuhan. Buat teman-teman yang hari pada saat ini Tuhan, saya ingin kami Tuhan. Ibadah kami masih berlangsung ya Tuhan, dan Engkau menyertai hingga berakhir. Doa kami akan serahkan tangan kasihan-Mu. Haleluya. Amin. Marilah kita membawa kita doa syafaat. Marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah membacakan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati Tuhan ibadah kami yang membawa tugas-tugas pada pagi hari ini ya Tuhan, yang membawa pujian Tuhan, yang membaca Mazmur Tuhan, yang membaca semuanya Tuhan, memberkati Tuhan, agar kami bisa firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga adik-adik kami yang mengikuti ibadah pada saat ini ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, biarlah mereka firman ini menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati keluarga mereka, kesehatan mereka, sekolah mereka ya Tuhan, biarlah mereka hidup dengan damai dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Mami Yoke yang selalu mengikuti ibadah bersama di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Mami Yoke tetap sehat dan semangat ya Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, berkati rumah tangganya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kakak-kakak mentor ya Tuhan, yang selalu melayani di tempat ini ya Tuhan. Biarlah menjadi kakak-kakak mentor yang lebih baik lagi buat adik-adik mentor ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati semua kesehatan kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap sehat dan semangat untuk menjalankan hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan ada bencana semua yang tidak baik Tuhan. Singkirkan Tuhan, biarlah hidup kami tetap hidup dalam damai nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, menjadi pemimpin yang terbaik bagi kami, menjadi masyarakat yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga keluarga kami yang ada di kampung halaman kami ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka ya Tuhan. Berkati semua aktivitas mereka ya Tuhan. Karena kami hanya manusia biasa Tuhan. Manusia yang selalu menyakiti hati-Mu Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga orang yang kekurangan Tuhan. Di mana mereka berada Tuhan. Engkau memberkati, melindungi mereka ya Tuhan. Memberikan tempat yang laik buat mereka ya Tuhan. Memberikan makan dan minum buat mereka ya Tuhan. Seperti kami yang Engkau melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Pak Anton Tuhan, Ketua Yayasan kami ya Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ini doa yang
kurang sempurna Tuhan, kami menyempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang Engkau ampuni. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, pengakuan Imam Rasuli. Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman. Mari menyatakan komitmen dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dan tubuh yang kekal. Amin. Baik, saya akan membacakan nats pedoman hidup baru terambil dari Mazmur nomor 29 ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata, Tuhan Allah beserta Engkau. 1, 2, 3. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Mami belum mute, Mami. Ya, saya percaya kita semua telah dikuatkan lewat firman-Nya. Jangan kita mengabaikan pesan-pesan firman Tuhan, ya. Karena tujuan Tuhan bagi kita adalah untuk memberikan siasat bagi kita untuk merubuhkan, kata firman Tuhan, ya. Setiap kubu-kubu yang mau melawan kita, kubu apa? Kubu yang mau menyesatkan kita. Ya, kata Dian tadi, ada iblis-iblis yang akan selalu dan tidak pernah berhenti untuk menangkap kita. Tapi ketika kita tahu bahwa kita punya Tuhan, Tuhan katakan, permohonanku hanya sejauh doa. Berserulah,
Rasul Paulus menyadari bahwa dia orang hebat, tapi dia tidak menunjukkan kepada dunia kehebatannya. Orang yang hebat ternyata seperti Rasul Paulus tidak mau memberikan, tidak mau memperlihatkan kehebatannya kepada dunia, kepada iblis. Tetapi dia mau menyatakan kehebatan itu dalam melayani Tuhan. Karena dikatakan tadi dia, kita memang masih hidup di dalam dunia, ya kan? Tapi kita tidak berjuang, apa katanya? Secara duniawi, kita berjuang secara rohani, ya. Apapun masalah kita berjuang menurut Tuhan, menurut firman Tuhan. Tetap teguh, tetap beriman. Terima kasih Dian yang sudah membawa kita ke dalam perenungan firman Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, kami melalui bersama-sama dengan Tuhan. Itulah iman kami. Seberapapun adik-adik kami nanti yang akan menangkap, remaja-remaja yang akan menangkap firman Tuhan ini. Oh Tuhan, kami hanya percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memeteraikan firman ini kepada setiap orang, siapapun mereka yang mengadopsi dengan YouTube. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun Dian untuk boleh menjelaskan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan tuntun dia untuk Tuhan pakai untuk menjadi alat pelayanan Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri semuanya ini dan kami mau memohon berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya, menyertai dan memberkati kita semua tanpa terkecuali. Kami semua yang melayani dan yang ada di rumah dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom.